Patel, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Penyembah Mamon. Mamon berasal dari kata Aram mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta atau uang. Mamon adalah nama dewa harta benda dan kekayaan yang disebutkan dalam Matius 6 ayat 24. Kata Mamon itu mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang pertama, penyembah Mamon adalah hamba uang. Jika uang menjadi tuannya, bukan menjadi hambanya, dan uang menjadi segala-galanya dalam hidupnya, bukan Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Hidup yang mengabdi kepada uang, bukan mengabdi kepada Tuhan. Mencari uang mati-matian melebihi mencari Tuhan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Yang kedua, penyembah Mamon bisa seorang hamba Tuhan karena berubah motivasi pelayanannya tidak benar, tidak murni di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena pengabdian kepada Tuhan, tetapi karena ingin mendapatkan uang, mencari uang dari pelayanan. Yang ketiga, penyembah Mamon yang sesungguhnya menghalalkan segala cara yang tidak benar demi untuk mendapatkan uang, memfitnah, menipu, menyebarkan kebohongan, dan membohongi banyak orang dan sebagainya. Yang keempat, penyembah Mamon yaitu kalau seseorang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jika hidup kita, hati kita dikuasai oleh uang, maka Mamonlah yang menjadi Tuhan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Hati yang dikuasai uang itulah penyembah Mamon. Yang kelima, penyembah Mamon sudah pasti orangnya tidak akan puas dengan uang yang dimilikinya. Akhirnya timbul keserakahan. Gara-gara uang, hidupnya jadi menyimpang dari kebenaran, berdosa kepada Tuhan. Penyembah Mamon biasanya pelit atau kikir karena terikat oleh uang. Hati-hatilah saudara yang tidak mengembalikan milik Tuhan, uang Tuhan, saudara bisa menjadi penyembah Mamon. Tidak mau mentaati Tuhan dan kebenarannya, karena uanglah yang menguasai hidup saudara. 1 Timotius 6 ayat 10b, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang keenam, penyembah Mamon merasa cukup, semua ada dan tersedia, jadi tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan. Yang ketujuh, biasanya penyembah Mamon tidak menyadari, seperti maling teriak maling, mengatai orang lain penyembah Mamon, menghakimi orang lain penyembah Mamon. Padahal diri sendirilah
penyembah Mamon itu. Apa yang dikerjakannya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Ujung-ujungnya duit. Mau dapat duit tetapi dengan cara fitnah dan menyebar kebohongan. Sadarilah siapa yang kita sembah. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu.